Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dita Yulisti Anggreni, NIM 63030210172 dari Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang analisis regresi berganda. Apa sih itu analisis regresi berganda? Mari kita bahas bersama-sama. Regresi berganda. Regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi variabel lain seperti harga barang bersaing, pendapatan konsumen, dan sebagainya. Bentuk umum regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan B0 ditambah B1X1I ditambah B2X2I, B3X3I ditambah dengan seterusnya hingga sampai ditambah EI. Misalnya kita mempunyai dua variabel independen, YI sama dengan B0 ditambah B1X1I ditambah B2X2I ditambah E1. B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan konsumsi variabel X2 tetap. B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X2 tetap. Regresi berganda, metode OLS. Metode OLS untuk mendapatkan koefisien regresi berganda seperti yang saya tampilkan di slide tersebut. Regresi berganda asumsi OLS. Asumsi OLS ada beberapa asumsi dari metode OLS, yaitu yang pertama, hubungan antara variabel dependen X dengan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang atau non-stokastik. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas. Yang ketiga, nilai harapan atau expect value atau rata-rata dari residual adalah 0 seperti di rumus tersebut. Yang keempat, varian dari residual adalah sama atau homoskedastisitas. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan heteroskedastisitas, yaitu varian tidak sama rumus tertera di dalam slide tersebut. Yang kelima, tidak ada serial korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lainnya. Pelanggaran dari asumsi disebut dengan autokorelasi. Rumus tertera di dalam slide tersebut. Sedangkan yang keenam, variabel residual berdistribusi normal. Rumus tertera dalam slide tersebut juga. Jika asumsi 1-5 terpenuhi menghasilkan estimator yang tidak bias, linear dan mempunyai varian yang minimum base linear atau unbiased estimator blue, yaitu tidak bias, atau unbiased yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya, linear yaitu linear terhadap variabel dependen Y, varian yang minimum, atau base estimator yang tidak bias dengan variabel minimum tersebut, estimator yang efisien atau efficient estimator. Selanjutnya yaitu standard error of estimate. Standard error of estimate mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula standard error of estimate regresi berganda seperti di slide tersebut. Standard error of coefficient. Formula untuk menghitung standard error untuk koefisien regresi, rumus seperti di slide tersebut. R12 merupakan korelasi antara variabel independen X1 dan X2. Contoh regresi berganda dengan dua variabel independen, yaitu bagaimana pengaruh besarnya harga dan pengeluaran iklan mempengaruhi nilai penjualan komputer per bulannya. Sebanyak 20 toko komputer diambil sebagai sampel secara random. Regresi berganda estimasi. Y1 sama dengan B0 ditambah B1X1I ditambah B2X2I ditambah EI. Y sama dengan penjualan.
dalam satuan juta per bulan, X1 sama dengan harga dalam satuan juta, dan X2 sama dengan pengeluaran iklan dalam satuan juta per bulan. Carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. Carilah besarnya standard error of coefficient. Dari data di tabel di samping. Mencari koefisien regresi berganda dengan SPSS. Intercept B0 sebesar 109,685. Artinya, ketika harga dan pengeluaran iklan besarnya 0, volume penjualan sepeda motor sebesar 109,685 juta. Besarnya koefisien regresi harga B1 min 7,360. Artinya, ketika harga naik atau turun sebesar 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan naik atau turun sebesar 7,360 juta dengan asumsi pengeluaran iklan 0. B. Besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B2 5,093. Artinya, ketika pengeluaran iklan turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan naik atau turun sebesar 5,093 dengan asumsi harga 0. Besarnya standard error of coefficient regresi masing-masing sebesar 12,709, 2,069, dan 1,597. Regresi berganda koefisien determinasi dan koefisien. Koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus ditambah. Walaupun penambahan variabel independen belum tentu mempunyai pembenaran dari teori ekonomi maupun logika ekonomi. Sebagai alternatifnya digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjust agar nilainya tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Rumus seperti di slide tersebut. Kembali ke kasus sebelumnya, pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan komputer. Carilah koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan dan bandingkan hasilnya. Kemudian, apa artinya nilai koefisien determinasi yang Anda dapatkan di slide tersebut? Mencari koefisien determinasi dengan SPSS, didapatkan hasil tersebut. Besarnya koefisien determinasi 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain. Evaluasi hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi 1. Penilaian seberapa baik atau goodness of fit model regresi, menjelaskan variabel dependen melalui koefisien determinasi R². Uji signifikansi model yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu melalui uji T. Uji asumsi-asumsi regresi linear klasik atau ordinary least squares atau OLS. Uji kebaikan garis regresi melalui R². Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer, diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%. Sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Kemudian ada uji signifikansi model dengan uji F. Uji F digunakan untuk uji signifikansi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan analisis varian atau analysis of variance atau biasa kita sebut dengan ANOVA. Sesuai dengan rumus dan hasil data di atas, prosedur uji dapat dijelaskan sebagai berikut.
H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sampai seterusnya, dan HA B1 lebih kecil sampai seterusnya. Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan hipotesis alternatifnya menyatakan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian mencari nilai hitung dan nilai kritis dari tabel distribusi F. Nilai kritis dicari berdasarkan besarnya alfa dan DF. Besarnya DF ditentukan oleh numerator K-1 dan DF untuk denominator N-K. Keputusan menolak atau gagal menolak H0 jika F hitung lebih besar dari F kritis. Maka kita menolak H0. Jika F hitung kurang dari F kritis, maka gagal menolak H0. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan komputer dengan tingkat signifikansi 5%? Dengan data SPSS seperti berikut. H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0, dan HA B1 tidak sama dengan B2 dengan kurang dari 0 atau tidak sama dengan 0. Nilai F kritis dengan alfa 5% dan DF numerator K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2, serta DF denominator N-K sama dengan 20-3 sama dengan 17 sebesar 3,59. F hitung sebesar yang tertera di slide tersebut. Nilai F hitung 12,402 lebih besar dari nilai F kritis sebesar 3,59, sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor. Uji signifikansi modal dengan p-value. Keputusan menolak atau gagal menolak H0 pada uji F bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value dengan tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai p-value lebih kecil yang dipilih, maka kita menolak H0. Jika p-value lebih besar dari alfa yang dipilih, maka gagal menolak H0. Nilai p-value 0,000, lihat kolom significance, lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga menolak hipotesis 0. Selanjutnya ada regresi berganda, uji signifikansi atau uji T. Uji signifikansi variabel independen dengan uji T, yaitu uji T digunakan untuk uji signifikansi berpengaruh terhadap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Prosedur uji T, uji hipotesis satu sisi positif, H0 B1 sama dengan 0 dan HA B1 lebih dari 0. Uji hipotesis satu sisi negatif, H0 B1 sama dengan 0 dan HA B1 kurang dari 0. Uji hipotesis dua sisi, H0 sama dengan B1 sama dengan 0 dan HA B1 kurang lebih besar dari 0. Selanjutnya, nilai T kritis dari tabel distribusi pada alfa dan degree of freedom sebesar N-K, di mana N sama dengan jumlah observasi dan K sama dengan jumlah parameter estimasi. Nilai T hitung dicari dengan formula seperti di slide tersebut. Kemudian, selanjutnya kita membuat keputusan jika nilai T hitung atau absolut lebih besar dari nilai T kritis, maka menolak H0. Jika nilai T hitung absolut kurang dari nilai kritis, maka gagal menolak H0. Dan berikut adalah hasil perhitungannya. Kemudian kita akan membahas tentang nilai probabilitas di dalam signifikansi variabel independen. Alfa adalah probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil alfa berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar. Alfa biasanya ditentukan sebesar 1%, 5%, dan maksimum 10%. Nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai alfa yang sebenarnya. Jika p-value lebih kecil dari nilai alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari nilai alfa, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Kembali ke contoh regresi berganda tentang pengaruh harga dan pengeluaran iklan dan terhadap volume tersebut. Dalam penjualan komputer, yang pertama buatlah hipotesis pengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap penjualan. Kemudian ujilah dengan uji T. Apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan tingkat signifikansi alfa 1%.
Ujilah apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan menggunakan evaluasi nilai p-value. A. Variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh negatif dan positif terhadap penjualan komputer. Kemudian evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. H0 B1 sama dengan 0, HA B1 kurang dari 0. T kritis dengan alfa 1% dan DF sama dengan 17. Pada uji satu sisi sebesar 2,567. T hitung sebesar minus 3,557. T hitung absolut 3,557 lebih besar dari T kritis sebesar 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, harga berpengaruh negatif signifikan terhadap volume penjualan. Evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. H0 B1 sama dengan 0 dan HA B1 lebih besar dari 0. T kritis dengan alfa 1% dan DF sama dengan 17 pada uji satu sisi sebesar 2,567. T hitung absolut sebesar 3,189 lebih besar dari T kritis sebesar 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, pengeluaran iklan berpengaruh positif signifikan terhadap volume penjualan. Kemudian, evaluasi pengaruh variabel independen dengan p-value. Setiap program komputer memberi informasi nilai p-value koefisien regresi. Nilai p-value ditunjukkan pada kolom signifikan di program SPSS. Nilai ini merupakan nilai uji dua sisi, sedangkan uji satu sisi maka harus dibagi dua. Evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. Nilai koefisien harga sebesar 0,002 dibagi 2 sama dengan 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,01, sehingga menolak H0. Artinya harga berpengaruh negatif terhadap penjualan komputer. Evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. Nilai koefisien atau pengeluaran iklan sama dengan 0,005 dibagi 2 sebesar 0,0025, yang artinya lebih kecil juga dari 0,01, sehingga menolak H0. Artinya pengeluaran iklan berpengaruh positif terhadap penjualan komputer. Regresi berganda, variabel independen kualitatif. Variabel independen kualitatif ada dua jenis variabel di dalam regresi, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel dilaporkan dalam bentuk angka numerik disebut variabel kuantitatif, seperti volume penjualan dan pengeluaran iklan. Variabel dilaporkan dalam bentuk atribut, bukan angka numerik, disebut dengan variabel kualitatif, misalnya jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan teknik variabel dummy, yaitu memberi nilai 1 untuk yang punya atribut atau 0 untuk yang tidak punya atribut. Pada kasus regresi sebelumnya, apakah pemberian diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual komputer lebih banyak komputer sehingga diberi angka 1 dan angka 0 diberikan kepada toko yang tidak memberikan diskon. Model persamaan regresi sebagai berikut. YI sama dengan B0 ditambah B1, X1I ditambah B2, X2I ditambah B3, DI, dan EI. Y adalah penjualan komputer, X1 adalah harga, X2 adalah pengeluaran iklan, dan DI adalah diskon. Untuk 1 untuk toko yang memberi diskon dan 0 untuk toko yang tidak memberi diskon. Arti koefisien variabel dummy penjualan dengan diskon. Y1 sama dengan D1 alfa dan seterusnya. Penjualan tanpa diskon rumusnya seperti berikut, dan variabel dummy mempengaruhi nilai intercept atau konstanta garis regresi. Koefisien regresi variabel dummy merupakan koefisien pembeda antara variabel yang mempunyai atribut atau diskon dan variabel yang tidak mempunyai atribut atau tanpa diskon. Kembali ke kasus tentang regresi penjualan komputer. Selain variabel harga dan pengeluaran iklan, sekarang ditambah satu variabel independen, yaitu kualitatif yang disebut dengan diskon. Variabel kualitatif diskon ini mempunyai dua kelas, yaitu toko yang memberi diskon dan toko yang tidak memberi diskon. Lihat di data sebelumnya. Kemudian carilah koefisien regresi berdasarkan metode least squares dan evaluasi kebaikan garis regresi. Ujilah kelayakan model regresinya dengan alfa sebesar 5%.
Kemudian tentukan apakah variabel harga, pengeluaran iklan, dan diskon berpengaruh terhadap penjualan komputer secara individual dengan alfa sebesar 5%. Dan interpretasikan hasil regresi berdasarkan koefisien regresi untuk variabel harga dan pengeluaran iklan. Jika diskon berpengaruh terhadap penjualan, bagaimana artinya koefisien regresi variabel dummy diskon tersebut? Berikut estimasi regresi berganda dengan SPSS. Nilai koefisien regresi bisa dilihat dalam tampilan coefficients. Hasil ini bisa dilaporkan dalam bentuk persamaan regresi seperti berikut. Besarnya koefisien determinasi bisa dilihat tampilan model summary. Nilai koefisien determinasi 0,830, artinya variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga. Pengeluaran iklan dan diskon sebesar 83%, sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel lain. Uji kelayakan model dengan uji F bisa dilihat di tampilan ANOVA. Nilai F hitung sebesar 11,824, sedangkan kritis dengan alfa 5%, dan DF numerator 3 dan denominator 16, sebesar 3,24. Yang artinya F hitung lebih besar dari F kritis, sehingga menolak hipotesis 0. Artinya, harga, pengeluaran iklan, dan diskon secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan. Uji signifikansi variabel independen dievaluasi dengan p-value pada tampilan koefisien pada kolom signifikan. Karena uji satu sisi, maka signifikan harus dibagi menjadi dua. Variabel harga dan pengeluaran iklan signifikansi pada alfa 1%, sedangkan variabel diskon pada signifikansi alfa 5%. Koefisien B1 sama dengan minus 13,380, berarti jika harga naik atau turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik atau turun sebesar 13,380 juta dengan asumsi faktor pengeluaran iklan dan diskon tetap. Koefisien B2 sama dengan 4,835, berarti jika pengeluaran iklan naik atau turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik atau turun sebesar 4,835 juta dengan asumsi faktor harga dan diskon tetap. Nilai koefisien B3 sama dengan 8,108. Nilai koefisien diskon sebesar 8,108 ini akan berpengaruh terhadap nilai intercept. Keduanya dapat ditulis seperti berikut. Dan untuk toko yang tanpa diskon dapat ditulis seperti berikut. Untuk toko pembelian diskon dapat ditulis seperti berikut. Kemudian kita akan membahas regresi berganda uji asumsi OLS. Uji asumsi OLS dengan metode OLS itu bisa menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan efisien atau bisa disebut dengan BLEU. Asumsi-asumsi tersebut berkaitan dengan residual, yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, normalitas. Heteroskedastisitas asumsi residual mempunyai varian konstan. Homoskedastisitas, scatter diagram residual, dan nilai prediksi untuk mengecek heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoskedastisitas, dan jika sebaliknya, maka heteroskedastisitas. Autokorelasi asumsi residual tidak saling berhubungan atau tidak ada autokorelasi. Metode Darwin-Watson, metode untuk mengecek autokorelasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Darwin-Watson. Darwin-Watson mengembangkan distribusi statistik dengan menentukan nilai kritis batas bawah DL dan batas atas DU untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan rumus di bawah itu. Kemudian ada normalitas. Asumsi residual didistribusikan mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk melihat normalitas residual. Jika histogram mendekati kurva distribusi normal, maka residual berdistribusi normal, dan jika sebaliknya tidak berdistribusi normal. Q-min-Q plot adalah standar anormal data dan standar norma populasi, juga bisa digunakan melihat normalitas. Jika ada hubungan linear antara keduanya, maka mempunyai distribusi normal, dan jika sebaliknya, maka tidak berdistribusi normal. Kembali ke kasus regresi pengaruh harga, iklan, dan diskon terhadap penjualan dari 20 toko.
Ujilah apakah residual dari model regresi homoskedastisitas tidak ada autokorelasi dan berdistribusi normal. Homoskedastisitas atau cek residual dengan SPSS. Pola hubungan antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya menyebar sehingga tidak membentuk hubungan linear maupun non-linear dengan nilai prediksi variabel dependen. Dengan demikian, residualnya bersifat homoskedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Berikut autokorelasi cek residual dengan SPSS. Nilai Darwin-Watson 1,678 dan nilai kritis pada alfa 5% dengan K sama dengan 3 jumlah variabel independen dan N sama dengan 20. Untuk DL sama dengan 0,998 dan DU sama dengan 1,676. Nilai 1,678 terletak antara DU dan 4 sampai dengan DU sehingga tidak ada korelasi antara residual atau tidak ada masalah autokorelasi. Kemudian yang terakhir adalah normalitas dengan cek residual dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan histogram, residual menyerupai kurva distribusi normal dan berdasarkan Q sampai Q plot menunjukkan nilai Q sampai dengan Q plotnya terletak pada garis lurus. Kedua gambar tersebut menyimpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal. Baik teman-teman sekalian, demikianlah akhir dari presentasi saya. Mudah-mudahan dapat membantu kita untuk memahami materi tentang analisis berganda ini. Teman-teman juga bisa mempelajari materi lainnya di video saya sebelumnya tentang materi yang lainnya. Tidak lupa juga buat teman-teman yang masih mengerjakan UAS, semoga kita diberikan kelancaran untuk menghadapi UAS ya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan selalu berdoa. Karena seperti kalimat yang pernah saya baca, tiada daya dan upaya melainkan dari Allah yang Maha Agung. Sekian saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.